5, 4, 3, 2, 1, 0. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar pada tema 5 ekosistem, sub tema 1 komponen ekosistem, dan kita sampai pada pembelajaran keempat. Anak-anak sekalian, sebelum kita mulai pembelajaran kita, jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu. Indonesia sebagai negara maritim dan agraris. Indonesia memiliki kondisi geografis dan di antara negara-negara yang ada di kawasan Asia Tenggara. Perhatikan dengan seksama peta Indonesia berikut ini. Bentuk negara yang terdiri atas pulau-pulau seperti Indonesia disebut negara kepulauan. Negara kepulauan merupakan salah satu ciri dari negara maritim. Negara maritim adalah negara yang memiliki luas laut lebih besar dibandingkan dengan luas daratan yang terdiri atas pulau-pulau. Oleh karena itu, penduduk yang tinggal di negara maritim sangat memanfaatkan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Selain sebagai negara kepulauan dan maritim, berdasarkan kondisi geografisnya, Indonesia juga merupakan negara agraris. Negara agraris adalah negara yang sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani yang mengolah lahan pertanian. Sebagai negara agraris, tentu saja negara Indonesia memiliki lahan subur yang sangat cocok untuk pertanian dan perkebunan. Anak sekalian, perhatikan kembali peta Indonesia berikut ini. Jika diperhatikan, negara Indonesia memiliki banyak gunung berapi yang masih aktif. Abu vulkanik gunung berapi dapat menyuburkan tanah yang berada di sekitarnya. Tanah yang subur merupakan sumber daya alam yang sangat penting untuk pertanian dan perkebunan. Keberadaan negara Indonesia sebagai negara yang tropis juga sangat menguntungkan. Adanya dua musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan, membantu para petani dan nelayan Indonesia untuk bekerja. Kekayaan laut dan pertanian merupakan sumber daya andalan Indonesia. Anak-anak sekalian, dengan menggunakan peta, kita dapat mengetahui kondisi geografis sebuah negara termasuk kenampakan alamnya. Perhatikan dua gambar penampakan alam berikut ini. Dengan mengetahui kenampakan alam, kita juga dapat mengetahui potensi sumber daya alam yang tersedia dan mata pencaharian penduduk yang ada di sekitarnya. Misalnya di daerah gunung berapi memiliki tanah yang subur, sehingga memiliki sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan untuk lahan pertanian dan perkebunan. Sedangkan daerah pantai memiliki potensi sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan untuk pariwisata maupun nelayan untuk mencari ikan. Anak-anak sekalian, dengan mengetahui perbedaan warna pada peta, kita dapat membedakan tingkat ketinggian daratan dan kedalaman lautan. Daerah dengan dataran tinggi seperti pegunungan biasanya penduduknya bertani sayuran. Daerah yang rendah biasanya penduduknya bertanam padi dan mengolah sawah. Anak-anak sekalian, pada pembelajaran sebelumnya kita telah belajar tentang peristiwa Sumpah Pemuda.
Peristiwa Sumpah Pemuda telah menginspirasi masyarakat Indonesia terhadap pentingnya persatuan dan kesatuan. Anak-anak sekalian, pemikiran tentang pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa untuk mewujudkan negara yang berdaulat tidak lepas dari pengaruh berdirinya organisasi Budi Utomo. Budi Utomo berdiri pada tanggal 20 Mei 1908. Organisasi Budi Utomo berdiri berdasarkan pemikiran seorang dok Jawa dan lulusan Stovia bernama Dr. Wahidin Sudirosodo. Dr. Wahidin Sudirosodo yang mengubah cara pemikiran orang Indonesia dari perjuangan fisik dengan cara perjuangan melalui dunia pendidikan. Ide tersebut menarik perhatian seorang mahasiswa Stovia yang bernama Sutomo, yang pada akhirnya mendirikan organisasi modern pertama kali di Indonesia yang bernama Budi Utomo. Perjuangan Dr. Wahidin Sudirosodo dan Dr. Sutomo adalah berusaha membangkitkan kesadaran masyarakat Indonesia kala itu terhadap pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa tanpa perlu mempermasalahkan perbedaan agama dan suku. Keberadaan Budi Utomo telah menumbuh semangat dan menandai terjadinya kebangkitan bangsa secara nasional. Sementara kebangkitan pemuda Indonesia ditandai dengan peristiwa Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Pada kenyataannya, semangat persatuan dan kesatuan selalu mendapatkan tantangan. Tantangan ini berupa perlawanan dari bangsa asing dan tantangan dalam negeri sendiri yang hendak menginginkan persatuan bangsa. Untuk melawan kekuatan asing, muncullah kekuatan untuk melawannya melalui tokoh-tokoh yang gagah berani. Jenderal Sudirman dan Bung Tomo merupakan dua putra bangsa Indonesia yang terkenal dengan gagah berani melawan penjajah Belanda. Kedua tokoh tersebut berjuang sekuat tenaga untuk mempertahankan Indonesia yang telah diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Pada masa kini, usaha mempersatukan bangsa sering terancam oleh gerakan-gerakan dalam masyarakat yang ingin memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Gerakan Aceh Merdeka, Gerakan Papua Merdeka di Papua merupakan gerakan masyarakat yang ingin memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia pada masa Orde Baru. Setelah masa Orde Baru selesai, digantikan oleh masa reformasi. Para pemimpin nasional pada masa itu berusaha keras melakukan perundingan-perundingan untuk meredam aksi perpecahan tersebut. Kiai Haji Abdul Muhyiddin Wahid, Presiden keempat Indonesia, merupakan salah satu tokoh nasional yang membantu perdamaian untuk mengatasi perpecahan tersebut. Demikian tadi anak-anak sekalian pembelajaran kita pada tema 5, subtema 1 dan pembelajaran keempat. Untuk menguji wawasan kamu dapat mengerjakan soal yang setelah tayangan video pembelajaran berikut ini. Sampai jumpa kembali pada tayangan video pembelajaran berikutnya. Sampai jumpa.